Malam ini, Indonesia kembali menatap sejarah. Bukan cuma tentang trofi, tapi tentang pembuktian, tentang harga diri. Setelah kekalahan pahit tahun lalu di final, Garuda Muda punya satu misi, menang di kandang sendiri. Tapi melawan Vietnam yang solid dan tak pernah kalah, tidak cukup hanya semangat. Harus ada strategi, harus ada disiplin. Di video ini, kita akan bahas 5 kunci utama yang harus dilakukan Timnas U23 Indonesia untuk bisa menaklukkan Vietnam malam ini dan membawa pulang juara ASEAN U23. Dalam final seperti ini, 1 detik lengah bisa jadi bencana. Itulah kenapa kunci pertama kemenangan Indonesia adalah disiplin dan fokus di lini belakang. Kita harus ingat, Vietnam bukan tim yang boros peluang. Mereka mungkin hanya dapat 2 atau 3 kesempatan. Tapi satu saja bisa langsung berbuah gol. Komang Teguh, Alfiandra Dewangga, dan barisan pertahanan lainnya harus tampil solid. Mereka sudah buktikan itu saat melawan Thailand. Berani duel udara, cepat dalam intercept, dan tidak gampang terpancing emosi. Tapi malam ini, tekanannya lebih besar. Bukan hanya harus jaga garis pertahanan tetap rapi, mereka juga harus tetap tenang saat Vietnam menggempur dari segala sisi. Jangan sampai terlalu cepat naik, jangan sampai kehilangan komunikasi. Dan yang paling penting, hindari pelanggaran tak perlu di area berbahaya. Selain itu, koordinasi dengan kiper juga jadi hal krusial. Final bukan tempat untuk miskomunikasi. Kalau pertahanan bisa tetap tenang, sabar, dan tidak panik di bawah tekanan, maka Indonesia punya fondasi kuat untuk membangun kemenangan dari belakang. Pertandingan sebesar ini biasanya ditentukan oleh siapa yang menguasai lini tengah. Dan malam ini, pertarungan sebenarnya akan terjadi di area itu. Vietnam sangat bergantung pada sirkulasi bola dari gelandang-gelandang mereka, terutama sang kapten Nguyen Van Curang. Ia punya visi bermain yang cerdas, distribusi bola cepat, dan bisa jadi pemicu serangan dari tengah. Jika Indonesia membiarkan Van Curang menguasai tempo, maka Vietnam akan mendikte jalannya laga. Disinilah peran Iqbal Gwijangge dan Marcelino Ferdinand jadi krusial. Iqbal harus jadi penyeimbang, memotong aliran bola lawan, memberi tekanan sejak bola masuk ke zona tengah. Sementara Marcelino harus pandai mengatur serangan, memancing pressing lawan, dan membuka ruang dengan dribble serta umpan vertikalnya. Kita tidak perlu memenangkan semua duel di tengah, tapi kita harus membuat Vietnam merasa tidak nyaman saat menguasai bola. Tekanan cepat, duel yang cerdas, dan pembacaan ruang jadi senjata utama. Kalau lini tengah kita bisa mendominasi, maka alur serangan Vietnam akan tersendat, dan di saat itulah kita bisa menguasai pertandingan sepenuhnya. Kalau Vietnam unggul dalam kedisiplinan dan struktur, maka kita punya senjata mematikan dari sisi sayap, kecepatan. Nama seperti Witan Sulaiman dan Jeam Kelly-Stroyer jadi tumpuan utama di sisi lebar lapangan. Mereka bukan hanya cepat, tapi juga punya kemampuan eksplosif dalam 1 lawan 1. Di laga-laga sebelumnya, kita lihat bagaimana Witan beberapa kali mengacak-acak pertahanan lawan dari sisi kanan. Begitu juga Jeam yang cerdik mencari celah di belakang bek. Sayap ini bukan sekedar untuk crossing, tapi jadi pemecah konsentrasi. Vietnam terkenal kuat di tengah, tapi ketika mereka dipaksa keluar melebar, garis pertahanan mereka mulai terpecah. Dan inilah momen di mana sayap kita harus berani menusuk, bukan hanya mengirim bola ke kotak penalti, tapi juga masuk ke dalam dan membuka ruang. Kerjasama antara sayap dan bek sayap juga jadi penentu. Duet Witan dengan Pratama Arhan atau Jeam dengan Justin Hubner harus sinkron. Saling backup, saling buka ruang. Jika kita bisa eksploitasi sisi lapangan dengan intensitas tinggi, pertahanan Vietnam akan goyah. Dan celah untuk mencetak gol bisa terbuka lebar. Di laga sebesar final, kesempatan tidak datang 2 kali. Bisa jadi kita hanya dapat 2 atau 3 peluang emas sepanjang pertandingan. Tapi yang penting bukan jumlahnya. Yang penting adalah bagaimana kita mengonversi peluang itu jadi gol. Disinilah peran penyerang-penyerang kita jadi penentu. Ronaldo Kuateh, Ramadan Sananta, dan Marcelino yang sering maju ke kotak penalti harus punya ketajaman. Lawan seperti Vietnam tidak gampang dibobol, tapi mereka bukan tanpa celah. Dalam beberapa laga terakhir, Vietnam sempat goyah saat mendapat tekanan cepat dan second ball di depan gawang. Artinya, bola pantul, rebound, bahkan peluang dari bola mati bisa sangat krusial.
Kita butuh finishing yang klinis bukan spekulatif. Tendangan harus terarah, tenang, dan memanfaatkan waktu dengan cepat. Apalagi dalam tekanan mental final, kadang pemain buru-buru ambil keputusan. Tapi di laga seperti ini, 1 gol bisa jadi penentu sejarah. Indonesia tidak butuh 10 peluang, cukup 1 yang matang, dan itu harus jadi gol. Di atas semua strategi, taktik, dan formasi, hal paling menentukan di laga final adalah satu hal, mental juara. Ini bukan cuma soal siapa lebih kuat, tapi siapa yang lebih siap menanggung tekanan. Vietnam punya pengalaman, mereka sudah berkali-kali tampil di level ini. Tapi Indonesia juga sudah berubah. Garuda Muda sekarang bukan tim yang mudah goyah. Lihat saja semifinal kemarin. Saat penalti jadi penentu, para pemain tampil tenang, fokus. Di final nanti, pemain akan menghadapi banyak hal. Tekanan supporter, waktu yang makin menipis, dan mungkin juga keputusan wasit yang kontroversial. Tapi yang dibutuhkan adalah kepala dingin dan hati panas. Tenang dalam bertahan, tapi tetap lapar untuk menyerang. Karena juara tidak ditentukan hanya dari kualitas kaki, tapi dari keteguhan hati. Kalau Garuda Muda bisa menjaga emosi tetap stabil, saling percaya, dan bermain sebagai satu tim, trofi itu bukan mustahil untuk digenggam. Semua mata akan tertuju ke stadion malam ini. 1 pertandingan, 1 pemenang. Dengan materi pemain yang makin matang, chemistry yang terbangun, dan motivasi membalas kekalahan tahun lalu, Timnas Indonesia U23 pantas difavoritkan. Prediksi kami, Indonesia 2, 1 Vietnam. Gol bisa datang dari Marcelino atau Sananta, dan 1 dari sisi sayap. Tapi ingat, ini lebih dari skor. Ini tentang harapan. Untuk anak-anak muda yang berjuang tanpa kenal lelah. Untuk bangsa yang merindukan momen bersatu lewat sepak bola. Untuk kita semua yang percaya bahwa Garuda bisa terbang tinggi, asal kita semua ikut mendukungnya. Malam ini bukan hanya pemain yang bertarung, kita semua juga bagian dari sejarah. Ayo Indonesia, buktikan kalau kita memang layak juara. Final malam ini bukan sekedar pertandingan sepak bola, ini adalah ujian mental, fisik, dan harga diri. Timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dalam laga pamungkas yang menentukan siapa yang pantas mengangkat trofi. Semua perjuangan sejak fase grup akan ditentukan malam ini. Kita tidak hanya bicara soal menang atau kalah, tapi tentang apakah generasi muda kita bisa menorehkan sejarah dan membawa pulang gelar juara yang telah lama kita nantikan. Lalu apa saja kunci yang bisa membawa Indonesia keluar sebagai pemenang malam ini? Kunci pertama, disiplin dan fokus di lini belakang. Dalam final seperti ini, 1 detik lengah bisa jadi bencana. Kita harus ingat, Vietnam bukan tim yang boros peluang. Mereka mungkin hanya dapat 2 atau 3 kesempatan, tapi 1 saja bisa langsung berbuah gol. Komang Teguh, Alfiandre Dewangga, dan barisan pertahanan lainnya harus tampil solid. Mereka sudah buktikan, itu saat melawan Thailand. Berani duel udara, cepat dalam intercept, dan tidak gampang terpancing emosi. Tapi malam ini tekanannya lebih besar. Bukan hanya harus jaga garis pertahanan tetap rapi, mereka juga harus tetap tenang saat Vietnam menggempur dari segala sisi. Jangan sampai terlalu cepat naik, jangan sampai kehilangan komunikasi. Dan yang paling penting, hindari pelanggaran tak perlu di area berbahaya. Selain itu, koordinasi dengan kiper juga jadi hal krusial. Final bukan tempat untuk miskomunikasi. Kalau pertahanan bisa tetap tenang, sabar, dan tidak panik di bawah tekanan, maka Indonesia punya fondasi kuat untuk membangun kemenangan dari belakang. Kunci kedua, kuasai tengah, matikan alur umpan Vietnam. Siapa yang kuasai lini tengah, dia yang kuasai pertandingan. Di final ini, pertarungan terbesar bukan hanya di depan gawang, tapi justru di sektor tengah. Vietnam punya gaya bermain yang cepat, rapi, dan terstruktur. Mereka suka membangun serangan dari bawah melalui kombinasi umpan pendek dan gerakan diagonal yang mengacaukan marking. Disinilah peran Ivar Jenner, Marcelino, dan Rizky Ridho sangat penting. Mereka bukan hanya harus merebut bola, tapi juga memutus aliran serangan Vietnam sebelum masuk ke zona berbahaya. Tekanan harus diberikan sejak garis tengah.
Jangan beri mereka ruang untuk berpikir. Jangan beri mereka waktu untuk mengatur tempo. Begitu alur umpan mereka diputus, Indonesia bisa langsung berbalik menyerang. Vietnam dikenal sering kehilangan keseimbangan saat transisi negatif. Artinya apa? Begitu kita berhasil mencuri bola di tengah dan langsung menusuk, peluang mencetak gol bisa terbuka lebar. Ini bukan cuma soal stamina, tapi juga kecerdasan taktik dan kesabaran membaca arah permainan. Kunci ketiga, manfaatkan kecepatan sayap dan transisi cepat. Dalam sepak bola modern, sayap bukan sekedar pelengkap. Mereka adalah mesin serangan. Indonesia punya senjata mematikan di sektor ini. Ronaldo Kuate, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan punya kecepatan dan kelincahan yang bisa membelah pertahanan Vietnam. Di laga-laga sebelumnya, Vietnam kerap kerepotan menghadapi pemain cepat yang menyerang dari sisi sayap. Disitulah Indonesia harus cerdik. Saat lawan sedang naik dan kehilangan shape, momen counter-attack harus dimanfaatkan. Satu umpan panjang ke sayap, satu tusukan ke kotak penalti bisa mengubah segalanya. Tapi transisi ini harus cepat dan terukur. Terlambat sepersekian detik, momentum bisa hilang. Koordinasi antar pemain juga penting. Jangan hanya mengandalkan individu. Saat Ronaldo lari di sisi kanan, ada baiknya gelandang menyerang ikut overlap atau jadi opsi umpan silang. Kecepatan bukan hanya soal kaki, tapi juga soal keputusan. Kunci keempat, maksimalkan peluang, jangan buang kesempatan emas. Di laga sebesar final, kesempatan tidak datang 2 kali. Bisa jadi kita hanya dapat 2 atau 3 peluang emas sepanjang pertandingan. Tapi yang penting bukan jumlahnya, yang penting adalah bagaimana kita mengkonversi peluang itu menjadi gol. Disinilah peran penyerang-penyerang kita jadi penentu. Ronaldo Kuate, Ramadan Sananta, dan Marcelino yang sering maju ke kotak penalti harus punya ketajaman. Lawan seperti Vietnam tidak gampang dibobol, tapi mereka bukan tanpa celah. Dalam beberapa laga terakhir, Vietnam sempat goyah saat mendapat tekanan cepat dan second ball di depan gawang. Artinya, bola pantul, rebound, bahkan peluang dari bola mati bisa sangat krusial. Kita butuh finishing yang klinis, bukan spekulatif. Tendangan harus terarah, tenang, dan memanfaatkan waktu dengan cepat. Apalagi dalam tekanan mental final, kadang pemain buru-buru ambil keputusan. Tapi di laga seperti ini, 1 gol bisa jadi penentu sejarah. Indonesia tidak butuh 10 peluang, cukup 1 yang matang dan itu harus jadi gol. Kunci kelima, mental juara, tenang tapi lapar mengenang. Di atas semua strategi, taktik, dan formasi, hal paling menentukan di laga final adalah satu hal, mental juara. Ini bukan cuma soal siapa lebih kuat, tapi siapa yang lebih siap menanggung tekanan. Vietnam punya pengalaman, mereka sudah berkali-kali tampil di level ini. Tapi Indonesia juga sudah berubah. Garuda Muda sekarang bukan tim yang mudah goyah. Lihat saja semifinal kemarin. Saat penalti jadi penentu, para pemain tampil tenang, fokus. Di final nanti, pemain akan menghadapi banyak hal. Tekanan supporter, waktu yang makin menipis, dan mungkin juga keputusan wasit yang kontroversial. Tapi yang dibutuhkan adalah kepala dingin dan hati panas. Tenang dalam bertahan, tapi tetap lapar untuk menyerang. Karena juara tidak ditentukan hanya dari kualitas kaki, tapi dari keteguhan hati. Kalau Garuda Muda bisa menjaga emosi tetap stabil, saling percaya, dan bermain sebagai satu tim, trofi itu bukan mustahil untuk digenggam. Semua mata akan tertuju ke stadion malam ini. 1 pertandingan, 1 pemenang. Dengan materi pemain yang makin matang, chemistry yang terbangun, dan motivasi membalas kekalahan tahun lalu, Timnas Indonesia U23 pantas difavoritkan. Prediksi kami, Indonesia 2, 1 Vietnam. Gol bisa datang dari Marcelino atau Sananta, dan 1 dari sisi sayap. Tapi ingat, ini lebih dari skor. Ini tentang harapan. Untuk anak-anak muda yang berjuang tanpa kenal lelah. Untuk bangsa yang merindukan momen bersatu lewat sepak bola. Untuk kita semua yang percaya bahwa Garuda bisa terbang tinggi. Asal kita semua ikut mendukungnya. Malam ini bukan hanya pemain yang bertarung. Kita semua juga bagian dari sejarah. Ayo Indonesia, buktikan kalau kita memang layak juara.